Halo, kembali lagi dengan saya Michelle Hamdani. Saya akan membahas tentang nomor ketiga, tentang aliasing dan Nyquist. Nah, kita sudah ada data dari jadi C mayor, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, kita memiliki samplingnya yang mode A sama mode B, yang mode A 800 Hz, yang mode B 1000 Hz. Jadi, untuk nomor satu, untuk setiap nada tentukan apakah terjadi aliasing di mode A dan mode B. Kita cari tuh, tahu dulu nih kuisnya berapa. Kan kita sudah em, mengetahui ada mode samplingnya ini. Nah, nih kuis itu adalah setengah dari frekuensi samplingnya. Oops, sorry. Nih kuis setengah frekuensi sampling. Nah, untuk yang mode A terlebih dahulu, setengah dari 800, 400. Untuk mode B, setengah kali kali 1000, punya 500 Hz. Nah, untuk kita tahu aliasnya tinggal kita bandingkan saja dengan do, re, mi, fa, sol, la, si, do yang udah ada di data. Jadi, ini kan 400. Apakah dengan do itu aliasing? Tidak. Re, re 293 itu lebih kecil dari 400. Jadi, itu dapat disamplingkan. Jadi, tidak terjadi aliasing. Aliasing itu kalau nada yang dari frekuensi ini, jika sampingnya kecil, frekuensi sampingnya kecil ini, maka hasilnya akan jauh lebih berbeda. Tapi kalau frekuensi sampingnya lebih besar daripada frekuensi dari analognya, jadi itu akan lebih akurat. Nah, kita kembali lagi, do, re, mi, mi-nya juga 329 tidak, mi, fa juga tidak, soalnya lebih kecil dari 400. Sol juga tidak. Nah, sekarang kita ke La yang 440, itu kan lebih besar daripada mode A ini kan. Jadinya La itu terjadi aliasing. Karena 440 itu lebih besar daripada 400. Jadi nada yang nada yang dari 40 lebih ini akan hilang. Nah, Si juga terjadi aliasing karena ya lebih besar dari La. Pasti lebih besar kemungkinannya untuk aliasing. Kan lebih besar dari 400. Lebih besar dari La juga. 493. 93 lebih dari 400. Dan do yang nada tinggi juga terjadi aliasing. 523. Nah, sekarang untuk yang mode B. Nah, ini kan lebih besar kan ya? 500. Nah, kita tinggal cari aja yang lebih besar dari 500 ini supaya bisa terjadi aliasing. Siapakah yang lebih besar dari 500? Yaitu yang do yang nada tinggi ini. Jadi yang do, re, mi, hmm, do, re, mi, fa, sol, la, si tidak terjadi aliasing. Tetapi untuk yang do dan nada tinggi ini akan terjadi aliasing. Ini lebih besar dari 500 Hz.
Oke, kita akan ke yang bagian kedua. Ini bagian ke satu. Jelaskan secara musikal. Apa yang terjadi ketika terjadi aliasing. Oke, untuk ini kan kita harus memakai coding. Tapi saya akan jelaskan dengan bagian A dengan bagian B dulu ya. Bagian C-nya nanti saya putarkan di Jupyter Python. Bagian A, apakah nada dihasilkan tetap sama? Tentu saja tidak kalau terjadi aliasing. Ini contohnya udah ada di gambar ini. Jadi, kalau ini nadanya frekuensinya lebih tinggi, tapi samplingnya hanya bagian sini saja, yang lebih kecil daripada frekuensi analognya, maka dalam samplingan tersebutnya, dia hanya menyambungkan titik-titik yang sudah dia ada di bagian ini yang dia sudah tandai. Yang sudah ditandai ini, yang biru-biru ini, dia tinggal gabungkan saja menjadi gelombang yang baru, yang lebih rendah. Makanya nadanya akan tidak sama, malah akan menjadi ke yang frekuensi yang lebih rendah, menjadi frekuensi yang lebih rendah. Jadi jika kita pakai yang mode B, yang 500, kita ke memakai do nada tinggi, maka dia tidak bisa di nada do tingginya akan menghilang suaranya. Jadinya dia akan lebih ke frekuensi lebih rendah. Yang frekuensi yang masih diakui di 500 ini, yang mode B, hanya yang C. Jadinya kalau di bagian musisi ini, apa yang terjadi jika untuk musisi atau pengguna? Nah, dia akan mendapatkan nada yang fals atau tidak sesuai dengan nada yang dia inginkan. Jadi kalau dia ingin menyetel lagunya untuk do nada tinggi, maka dia akan mendapatkan si. Jadi res, do gitu nggak bisa. Jadi dia langsung ke si. Jadinya nadanya agak fals, jadi tidak saling berharmoni lagunya, harmonius lagunya. Kalau mode A malah lebih parah lagi. Dia la si do akan mengalami aliasing, jadinya akan terjadinya sedikit tangga nada yang dia dapat pakai begitu. Untuk yang C, kita akan memakai piton. Putar contoh hasil audio dengan dua mode sampling dengan La 440 Hz dan jelaskan apa yang terjadi. Oke, ini kita ke sini. Saya sudah ada codingannya dengan menggunakan sound device dengan frekuensi yaitu 440 Hz. Ini durasinya untuk kita menghasilkan suara dari codingannya ini. Nah, ini kan samplingnya 800. Nah, ini kan untuk dari Nyquist-nya kan ya. Oke, kita jalankan saja. Nah, saat dia menjalankan coding tersebut, ini keluar kata-kata dari print mode A 800 Hz mainkan, tapi di bawahnya tuh error karena kan kita memiliki 440 Hz dengan 800 dengan mode samplingnya 800. Itu kan tetap tidak cukup kan karena dia itu dari setengah 800 itu kan 400. 400 itu lebih kecil dari frekuensi analognya.
Jadinya tidak bisa dimainkan di sini karena lebih kecil eh, requirement samplingnya. Tetapi kalau jika 1000 maka berhasil. Ini 440, 1000. Itu kan requestnya 500 Hz. 500 Hz itu masih lebih gede dari 440. Maka coba kita mainkan, ya tidak keluar suaranya sih. Tapi karena ini lagi recording, tapi ini tuh keluar suaranya kok. Tapi ini jika dilihat ini sukses. Jadinya hasil samplingnya itu dapat dijalankan untuk frekuensi nada la. Nah, begitu penjelasan untuk nomor ketiga. Sekian dan terima kasih sudah mendengarkan penjelasan UTS dari sistem multimedia saya. Terima kasih.